Salai atau salai pisang di Kabupaten Garut, Jawa Barat memang sudah tersohor, bahkan menembus pasar internasional. Di balik sepotong camilan manis, ada skill luar biasa dari para pengrajin tradisional. Nah, sale pisang tipis atau lebih dikenal dengan sale pisang lidah memerlukan teknik dan cara khusus untuk membuatnya. Kelihatannya sih gampang ya, tapi ternyata sesusah itu. Hafiz sudah 10 tahun berprofesi sebagai pengiris pisang. Tak heran kalau skill mengiris setipis 2 mm tetap bisa rata. Dalam sehari saja bisa ratusan kali mengiris tanpa cetakan loh. Ditambah lagi, buah pisang teksturnya lembek. Kesulitannya tentu tingkat tinggi. Ada trik andalan, pisang tidak dikupas semuanya, tapi disisakan bagian bawah sebagai penahan dan tumpuan tangan. Setelah itu, pisang diiris dengan menggoyangkan tangan ke kiri dan ke kanan. Kunci utama adalah yang digoyang bukan pisau, melainkan tangan dan pisangnya. Itulah yang menentukan tipis atau tebal bentuk pisangnya. Oh iya, ini dia. Nah, ngambilnya gini nih. Cara ngambilnya dari bawah. Nah, Oh gini. ya. Ini dia. Gagal. Bentuknya malah kayak ini kan. Tidak beraturan begini, Kang bisa panjang-panjang gitu ya. Luar biasa emang nih teknik skillnya ini boleh dibilang nggak semua orang bisa gitu ya, Kang ya. Iya. Saya aja nggak bisa, Kang. Gimana yang lain ya? Pisau yang digunakan adalah pisau khusus. Masyarakat Garut menyebutnya pisau salai. Pisau terbuat dari baja karbon yang tajam dan mudah diasah. Bentuknya pun berbeda dengan pisau pada umumnya. Mirip seperti gunting, namun di bagian tengahnya ada lubang kecil untuk mengiris. Wah, perlu kesabaran ekstra agar irisan tipis dan tidak asal terpotong. Kebanyakan pembeli mengira kalau sale pisang dibuat dari pisang yang ditekan. Padahal dari irisan yang dikumpulkan sampai menjadi lembaran utuh. Berbeda kalau pisangnya ditekan ya, teksturnya bakal lebih kasar dan masih terdapat serat. Kalau sudah ahli seperti Hafiz, untuk membuat satu lapisan panjang hanya perlu waktu 5 menit saja. Padahal dalam satu wadah butuh sekitar 50 lapisan pisang. Sebelum dijemur, sale pisang disemen terlebih dahulu. Proses semen adalah menambal bagian yang masih bolong di lembaran sale pisangnya. Eits, bukan menggunakan semen bangunan ya, tapi pakai jus pisang atau pisang yang sudah ditumbuk. Setelah semua ditambal rapi, baru deh lembaran sale pisang dijemur. Ini salah satu yang paling penting Kenapa? biar kualitas sale matangnya itu bagus gitu. Nah, butuh apa aja, Kang? Cahaya matahari. Ini harus terkena matahari langsung ini. Oh. Kalau di oven itu nggak bisa. Oh gitu. Iya. Dan itu lagian kalau nggak terkena matahari dia itu berjamur, nantinya lembek gitu. Oh gitu. Jadi kalau Iya. mendung itu buat si ininya jadi bulukan ya? Bulukan, ya nggak bisa diproduksi itu. Oh gitu. Proses penjemuran membutuhkan waktu 1 hari. Namun jika mendung, kurang lebih 2-3 hari. Sinar matahari sangat berpengaruh pada kualitas. Semakin terik, kualitas pisang lebih baik dengan tekstur renyah ketika digoreng. Selain skill mengiris pisang, keahlian memotong sale pisang juga dibutuhkan. Lembaran pisang yang sudah dijemur akan ditumpuk. Nah, sekali potong harus ditumpuk lebih dari 50 lembar. Tapi saya penasaran nih, Kang. Nggak semuanya tadi putih kuning gitu ya. Tapi ada yang coklat ini kenapa nih? Kalau yang ini paling si pisangnya udah terlalu matang sih kayaknya. Pisang apa, Kang? Pisang siem. Oh, pisang siam. Ya. Pisang siamnya jadi terlalu matang jadi kayak gini nih. Ya. Jadi coklat ya, Jadi kayak coklat. mau Gosong menjelang gitu. gosong gitu. Menjelang kayak mau busuk gitu ya, Ya, Kang ya. ya. Jadi memang kalau mau buat sale pisang ini harusnya pakai pisang yang mengkal ya. Ya, yang mengkal. Siam yang mengkal. Oke, Kang. Ini berapa lapisan lagi? Paling segini lagi lah. Oh, 10 lagi ya? 10 lagi lah. Ada triknya loh. Tumpukan sale pisang diletakkan di meja khusus yang sudah diberi celah. Celah inilah yang menjadi tempat untuk menyimpan pisau pemotong. Dengan bantuan penggaris besi, sale pisang dipotong sesuai dengan celah yang ada. Ternyata perlu tenaga ekstra agar terpotong rata. Selain itu, pisau yang digunakan pun berbeda dengan pisau dapur. Aduh. Aduh. Ngap Pegel. ya. Pengap juga. Cuman yang saya jadi pertanyaan,
Kenapa pisaunya bergerigi gini, Kang? Kalau pakai pisau yang biasa sih nggak bakalan ada tenaganya, Bang. Oh gitu? Iya. Terus agak lengket kalau pakai pisau biasa. Biasa-biasa ke pisau dapur gitu Iya, agak lengket ya? agak lengket. Jadi harus bergerigi begini. Ya. Cuman saya yang bergerigi aja udah capek, gimana pisau biasa ya? Capek ternyata, dikira gampang ternyata. Aduh, ampun. Susah. Ada tips untuk membuat sale pisang menjadi lebih renyah. Kuncinya pada minyak goreng yang banyak dan suhu panas. Butuh kerjasama tim yang kompak nih. Uniknya, saking kompaknya mereka, ketika ada satu orang yang sakit, maka proses pembuatan sale pisang akan ditunda sementara waktu. Setiap orang punya tugasnya masing-masing. Jadi setiap 4 orang ini tugasnya beda-beda. Oh gitu. Jadi kalau satu sakit berarti semuanya nggak kerja? Iya, nggak kerja. Kan bisa diganti Kang sama orang lain gitu, Bang? Ya, kalau ada orang lain ya bisa diganti dulu gitu. Tapi kalau enggak, Kalau nggak ada orang lain ya udah libur. oh gitu. Jadi ini namanya kebersamaan. Untuk adonan bumbunya, hanya menggunakan tepung terigu, telur ayam, dan gula. Sale pisangnya tidak perlu dicelup lama, tapi langsung digoreng agar tekstur lunak dan adonan tepungnya tidak terlalu menempel. Selain itu, proses penggorengan wajib menggunakan 2 capitan dengan fungsi yang berbeda. Capitan pertama untuk meluruskan agar sale pisang tidak melengkung, sementara capitan kedua untuk menahan agar tidak lengket. Ternyata gampang. Coba emang ada kesulitannya nggak sih, Kang? Ini nempel mulu nih saya nih. Kalau menurut saya bagian tersulitnya ya bagian ini, Bang, bagian lurusin. Oh gitu. Ya selain lengket kan meski ya harus bagus barangnya. Oh gitu ya. Aduh, ini susah nih. Jangan sampai ini Terus? ada bengkok. Ada bahayanya nggak, Kang, kalau kayak gini? Ya kan kalau sampai nempel di ini, di kena capit, bisa kena tangan. Minyaknya Iya, panas dong ya? iya bisa melepuh. Soal skill memotong sale pisang, banyak masyarakat Garut yang berguru pada warga Banjar, Jawa Barat. Masyarakat Banjar memang dikenal pandai mengolah pisang, karena pohon pisang melimpah dan tumbuh subur di wilayahnya. Itulah kenapa sentra produksi sale pisang juga banyak ditemukan di daerah Banjar, Ciamis, juga Tasikmalaya.